Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'ina umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat edukasi dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat kekuatan di bulan suci Ramadan ini, hingga kita sampai detik ini masih bisa mengikuti acara TV edukasi dalam tausiah Ramadan, upgrade hati di bulan suci. Untuk kali ini saya akan membawakan tema tentang sedikit kita menelisik di balik berkahnya bulan Ramadan, ribuan berkahnya Ramadan di dalam sejarah Islam. Sahabat edukasi dimanapun Anda berada, kita sering mendengar, kita sering membaca, bahkan tanpa sengaja kita mendapatkan share dari media sosial bahwa keistimewaan bulan Ramadan, hikmah di bulan Ramadan begitu sangat banyak. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa di tiap 10 hari pertama, 10 hari kedua, sampai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di situ adalah banyak makna. Di dalam hadisnya Ibnu Khuzaimah juga menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awalu syahri Ramadan rahmatan." Awal bulan Ramadan, yaitu yang dimaksud adalah 10 hari bulan Ramadan, itu adalah rahmat bagi kita semua. Wa awsatuhu maghfiratun. Jadi di pertengahan, di 10 hari kedua, yaitu adalah maghfirah, ampunan. Dan di akhir yang kita sudah lampaui sekarang ini, yaitu masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa akhiruhu Aidkum minan nar, yaitu pembebasan api neraka yang sekarang kita lampaui. Begitupun pula tingkatannya, makanya paling berat, di mana-mana yang paling berat, yaitu ketika sudah di tingkatan akhir, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak godaan, banyak kita semakin berat untuk melakukan ibadah-ibadah ketika kita di awal Ramadan. Tapi itu sudah menjadi tradisi kita. Jadi yang ingin kita tekankan di sini, di samping kita menelisik atau mempelajari atau mengetahui beberapa keistimewaan di bulan Ramadan, ternyata di balik itu semua, di dalam sejarah kita, sejarah agama kita, yaitu banyak kisah-kisah atau peristiwa besar di bulan Ramadan. Makanya tidak heran ketika kita mendapati kenapa bulan Ramadan begitu istimewa. Ternyata tidak terlepas dari sejarahnya. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu yang terjadi ketika zamannya para nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini turunnya Al-Quran pertama kali, yang ketika itu juga dibarengi oleh pertama kalinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama. Itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di 17 Ramadan 610 Masehi. Ini turun di Mekah,
Makanya bulan hijriahnya belum ada, karena ketika hijriah itu terhitung ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makanya Masehinya sekitar 610. Peristiwa kedua besar kita yang Allah momentumkan di dalam Al-Quran juga, yaitu tentang wafatnya Ummul Mukminin, ibunya para umat muslim, Sayyidah Khadijah, istri tercinta Rasulullah. Beliau juga wafat di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 10 Ramadan. Yang ketiga, ada peristiwa besar pula, yaitu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Ruqayyah. Yang mana Sayyidah Ruqayyah ini juga adalah istri dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, yang ketika itu juga wafat bertepatan perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah, di bulan Ramadan ini penuh, di samping penuh berkah, di baliknya juga penuh kisah-kisah para sahabat Nabi, keluarga Nabi. Yang keempat, ini yang paling dikenal oleh umat muslim. Bahkan mulai munculnya umat muslim, mulai berkembangnya umat muslim, yaitu Fathul Mekah. Fathul Mekah ini juga terjadi di bulan Ramadan. Fathul Mekah itu pembebasan kota Mekah, yang awalnya dulu kota Mekah itu adalah tempatnya kaum Quraisy, bahkan sampai Nabi Muhammad terusir, diboikot, sampai akhir dalam ceritanya itu hijrah ke Madinah. Salah satu alasan hijrah ke Madinah, yaitu Nabi Muhammad diboikot di Mekah, sampai akhirnya sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, kembali lagi ke kota Mekah dengan istilah Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Ini akhir cerita dari kaum Quraisy. Ratusan bahkan ribuan kaum Quraisy masuk Islam. Dan disinilah perkembangan Islam mulai melebar. Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada. Peristiwa yang keenam yang kita tunggu-tunggu, bahkan sering kita dengarkan ketika di masjid-masjid para imam, para tokoh kita menyerukan, yaitu peristiwa Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Di malam ini, di malam Lailatul Qadar ini, Allah menurunkan ribuan rahmat, ribuan pahala yang tidak sebanding dengan hari-hari yang lainnya. Semoga kita semua, sahabat edukasi yang Anda berada, kita mendapatkan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Saya lanjutkan peristiwa yang ketujuh, yang sebagai momentum terbesar agama Islam di dalam agama kita, yaitu Perang Badar. Perang pertama kali umat muslim, perang pertama kali golongan kaum muslim as-sabiqunal awalun, yang disebut as-sabiqunal awalun, yang cuma 40 orang saja ketika itu. Yang dari Mekah hanya mendapatkan 40 orang saja. Ketika hijrah ke Madinah, tepatnya di 2 Hijriah, di bulan Ramadan, terjadi perang Badar antara kaum Quraisy. Di sini momentum yang paling besar. Bahkan di dalam kisah perang Badar ini, banyak di luar sana orang-orang non-muslim, orang-orang barat mengagumi tentang kisah ini. Bahkan sampai mengadopsi kembali dalam karya filmnya, tapi diubah bukan dari kaum muslim. Ini umat muslim harus mengetahui. Perang Badar ini yang paling dikenal dengan pasukan 313.
melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000. Secara akal sehat, secara logika tidak akan mungkin 313 melawan 1000 bisa menang. Apalagi ditambah keadaan umat muslim ketika itu di bulan Ramadan berpuasa. Berjalan kaki mulai kota Madinah sampai ke Lembah Badar, jaraknya sekitar 5 km. Belum punya kendaraan yaitu kuda, unta dan sebagainya. Umat muslim ketika itu berbondong-bondong untuk ke Lembah Badar untuk menegakkan agama Islam. Karena kalau tidak, umat Islam akan berhenti di 40 orang ini. Disitulah Allah dengan ribuan malaikatnya merahmati di bulan Ramadan. Dengan jumlah 313, perang Badar dimenangkan oleh umat muslim dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, yang tak lain salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karena beliau satu-satunya yang dimuliakan wajahnya oleh Allah. Sejak kecil beliau sudah, bahasanya orang Jawa, paling tuwuk mendekat atau mendekap di hadapan wajahnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau dimuliakan wajahnya. Beliau ini wafat di bulan Ramadan, tepatnya di 40 Hijriah. Peristiwa besar yang ke-9 yaitu wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sangat tidak asing di telinga kita. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini adalah putri tercinta Rasulullah, yang sekaligus juga istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dari Sayyidah Fatimah ini juga menurunkan para habaib-habaib itu, keturunan-keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah. Beliau wafat di bulan Ramadan, tepatnya di 11 Hijriah. Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, peristiwa yang terakhir yang tak kalah kita sering mendengar, bahkan kita juga banyak mendapat edukasi dari beliau. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak hidupnya bersama Nabi, paling dekat hidupnya bersama Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini istri termuda Rasulullah, putri dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah, yang sering kita dengar, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini selain juga sahabat Nabi, beliau juga mertua, karena salah satu putrinya yang bernama Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW di Madinah. Jadi beliau Sayyidah Aisyah ini yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak mengedukasi kita tentang akwalnya Nabi, yang patut kita teladani sampai sekarang. Beliau wafat di 17 Ramadan, tepatnya di 58 Hijriah. Sahabat edukasi yang dimanapun Anda berada, apa hibroh yang kita bisa ambil dari beberapa peristiwa besar, kejadian-kejadian istimewa juga di dalam bulan Ramadan, di dalam sejarah Islam? Allah ribuan rahmat, ribuan maghfirah, bahkan pembebasan api neraka bagi umat muslim ini sangat luas. Yang seperti di dalam hadisnya Ibnu Khuzaimah,
yang saya terangkan di awal tadi. Maka dari itu kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dengan banyak merenung, dengan banyak introspeksi, dengan harapan setelah ditinggalkan oleh Ramadan, kita bisa membiasakan apa yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan. Mulai dari terbiasa bersedekah, biasa memaafkan, biasa memaklumi kesalahan orang lain, bahkan kita bisa menahan amarah. Karena kita dalam keadaan berpuasa demi menjaga keutuhan pahala kita. Semoga kita setelah ditinggalkan oleh Ramadan, kita bisa terbiasa dengan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Layaknya mudahnya Allah memberi rahmat kepada umat Muhammad, umat Nabi kita, dalam memberikan pertolongan dan mudahnya memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, cukup ini yang bisa saya sampaikan untuk bersama-sama kita mempelajari, merenungi dengan peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian sejarah Islam di bulan Ramadan yang begitu istimewa. Kita bisa meneladani, kita bisa mengambil hikmah di balik itu semuanya. Allahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.